Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 Praktikum Pengendalian Vektor, mahasiswi UN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Kesehatan Lingkungan. Kali ini kami akan menjelaskan terkait identifikasi dan pengendalian kecoa. Adapun video edukasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Praktikum Pengendalian Vektor dan Reservoir Penyakit. Adapun anggota kelompoknya yaitu ada Alda Kurnianisa dengan NIM akhir 06, Isra Fitri dengan NIM akhir 44, Lintang Alfitri dengan NIM akhir 61, Alia Aulia dengan NIM akhir 71, dan Fitria Despuantri dengan NIM akhir 78. Adapun pembahasan yang akan kami sampaikan pada video kali ini yaitu identifikasi kecoa, jenis-jenis kecoa, bahaya kesehatan yang akan ditimbulkan, serta cara pengendalian. Apa itu kecoa? Kecoa merupakan serangga pengganggu yang termasuk ke dalam ordo Hemimetabola yang berasal dari kelas insekta. Dikatakan serangga pengganggu karena kecoa berperan sebagai vektor penyakit yang dapat menularkan penyakit melalui makanan seperti penyakit diare. Kecoa terdapat hampir di seluruh belahan bumi kecuali wilayah kutub. Identifikasi berdasarkan jenis kecoa. Kali ini saya dan rekan saya akan menjelaskan bagian identifikasi kecoa. Jenis kecoa yang pertama yaitu kecoa Jerman atau dengan nama ilmiahnya adalah Bladella germanica. Berikut penampilan dari kecoa Jerman. Jadi, kecoa Jerman itu memiliki dua garis berwarna gelap yang memanjang pada bagian pronotum atau pelindung kepala mereka. Lalu kecoa Jerman itu memiliki panjang sekitar 10-15 mm pada kecoa dewasa. Kecoa Jerman jantan memiliki warna kuningan dengan bentuk yang menyerupai lidah, juga dia lebih panjang dibandingkan dengan kecoa dewasa betinanya. Sedangkan pada kecoa Jerman betina, mereka memiliki warna yang lebih gelap dengan ukuran perut yang lebih besar. Selanjutnya adalah siklus hidup kecoa Jerman. Jadi kecoa Jerman betina biasanya membawa 35-40 butir telur di dalam kantung telurnya sampai siap menetas. Lalu telur kecoa menetas dalam kurun waktu 1 bulan. Nimfa kecoa membutuhkan waktu antara 6 minggu hingga 6 bulan untuk berkembang biak menjadi kecoa dewasa. Biasanya, kecoa Jerman itu sering ditemukan di dalam ruangan. Kecoa Jerman itu lebih menyukai kondisi yang basah dan lembab, sehingga jenis kecoa Jerman ini biasanya bersarang di tempat seperti dapur ataupun kamar mandi di rumah dan properti komersial lainnya. Berikutnya adalah kecoa bergaris coklat atau nama ilmiahnya adalah Supella longipalpa. Berikut bentuk penampilan dari kecoa bergaris coklat. Kecoa dewasa memiliki panjang tubuh sekitar 10-14 mm dan jenis kecoa ini merupakan salah satu kecoa hama terkecil di dunia. Kecoa ini identik dengan garis-garis berwarna kuning kecoklatan di sepanjang perut mereka. Siklus hidup kecoa bergaris coklat pada kecoa betina menghasilkan telur hingga 13 buah yang ditaruh di kandung telurnya yang dapat memuat sampai 16 telur. Nimfa membutuhkan waktu hingga 55 hari untuk tumbuh menjadi kecoa dewasa. Pada kondisi ideal 30 derajat Celcius, kecoa dewasa mampu bertahan hidup selama 90-115 hari. Biasanya kecoa bergaris coklat ditemukan di permukaan tanah, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mereka dapat berkembang biak ataupun terbang di iklim yang sangat hangat. Kecoa bergaris coklat juga dapat hidup di dalam bangunan, seperti misalnya langit-langit bangunan, loteng, di dalam dan di sekitar mesin peralatan rumah tangga. Selain itu, kecoa jenis ini sangat aktif di malam hari dan dikenal sebagai pemakan oportunistik, terutama dalam mengonsumsi makanan yang mengandung zat fatty. Selanjutnya adalah kecoa
dewasa mempunyai panjang 27-33 mm, berwarna coklat dengan garis sisi kuning pucat pada sayap bagian depan. Siklus hidup dari kecoa ini berupa: kecoa Australia betina dapat menampung 24 telur di dalam kantung telur sehari setelah produksi. Setelah menetas, nimfa membutuhkan waktu 6-12 bulan untuk berkembang biak menjadi kecoa dewasa. Kebiasaan dari kecoa ini berupa: kecoa Australia umumnya memasuki bangunan di malam hari melayani tanaman dan puing-puing di sekitar bangunan. Umumnya ditemukan di daerah di mana musim dingin relatif hangat. Terlepas dari namanya, jenis kecoa ini bukan spesies kecoa asli dari Australia. Selanjutnya adalah kecoa Amerika. Kecoa Amerika dewasa memiliki panjang 35-40 mm, berwarna merah kecoklatan dan mengkilap. Kecoa Amerika jantan mempunyai sayap lebih panjang daripada tubuhnya, sedangkan kecoa betina memiliki sayap yang tumpang tindih dengan bagian perut mereka. Siklus hidup dari kecoa ini berupa: kantung telur yang berisi hingga 16 telur dan dibawa oleh betina selama beberapa hari sebelum disimpan, kemudian menetas dalam waktu 1-2 bulan, dan nimfa membutuhkan waktu 6-12 bulan untuk berkembang biak, tetapi tidak menutup kemungkinan memakan waktu hingga 15 bulan. Kebiasaan dari kecoa ini berupa menyukai tempat yang gelap, lembab, dan minim dari gangguan manusia seperti saluran air, selokan, dapur, dan kamar mandi. Bahaya kesehatan. Selanjutnya adalah bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh kecoa. Nah, kecoa ini memiliki peranan penting dalam penularan penyakit, yaitu sebagai faktor pembawa penyakit. Kecoa dapat menyebabkan rasa gatal-gatal dan pembekakan pada kelopak mata. Nah, kecoa ini dapat membawa bakteri seperti Salmonella, Streptococcus yang berperan dalam penyakit seperti diare, disentri, kolera, polio, dan hepatitis A pada anak. Penularan penyakit dapat terjadi lewat kontaminasi makanan oleh kecoa, sehingga makanan tersebut masuk ke tubuh dan penularan penyakit terjadi. Cara pengendalian kecoa. Baik, selanjutnya terkait pengendalian kecoa. Ada 4 cara strategi untuk pengendalian kecoa, yakni dengan strategi pencegahan, sanitasi, trapping, dan juga pengendalian dengan insektisida. Cara yang pertama ada pengendalian melalui pencegahan. Cara ini termasuk melakukan pemeriksaan secara teliti pada barang-barang atau bahan makanan, juga serta menutup semua celah-celah, lubang, atau tempat-tempat tersembunyi yang bisa menjadi tempat hidup kecoa. Misalnya itu di dalam dapur, kamar mandi, pintu, jendela, serta membentuk atau memodifikasi instalasi pipa sanitasi. Yang kedua ada pengendalian melalui sanitasi. Cara yang kedua ini termasuk memusnahkan makanan dan tempat tinggal kecoa, yang antara lain dapat dilakukan dengan membersihkan remah-remah atau sisa-sisa makanan, misalnya yang ada di lantai atau rak, dan juga segera mencuci peralatan makan setelah dipakai. Membersihkan secara rutin tempat-tempat yang menjadi bersembunyian kecoa, misalnya seperti di tempat sampah, di bawah kulkas, mall, mencuci juga tempat bersembunyi lainnya. Jalan masuk dan tempat hidup kecoa ini juga harus ditutup, misalnya dengan cara memperbaiki pipa yang bocor, membersihkan saluran air atau drainase, juga pada bak cuci piring dan wastafel. Pemusnahan tempat hidup kecoa ini juga dapat dilakukan dengan membersihkan lemari pakaian atau juga tempat penyimpanan kain, juga tidak menggantung atau segera mencuci pakaian kotor, dan juga segera membersihkan pakaian kotor. Selanjutnya untuk cara yang ketiga yaitu melalui trapping, yaitu dengan memasukkan kecoa yang sudah dibuat secara profesional dapat digunakan
Ian dan juga Ronald. Penggunaan bahan kimia atau insektisida ini dapat dilakukan apabila ketiga cara di atas telah dipraktekkan, namun tidak berhasil. Di samping itu diindikasikan juga bahwa pemakaian